Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali di hari Minggu, hari Sabat ini. Kita boleh datang untuk mencari Tuhan dan datang berbakti kepada Tuhan. Dan kita tahu hari Sabat merupakan satu hari yang istimewa, di mana hari kita boleh beristirahat, tapi juga sekaligus merupakan hari di mana Tuhan mau menyediakan berkat buat setiap kita. Salam Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Selamat pagi, selamat beribadah. Perkenankan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mau bersaksi mengenai cinta kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, mengenai kuasa Tuhan Yesus yang hebat, yang tiada tandingannya, dan mengenai kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, dan bahwa menyaksikan juga karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Tuhan katakan telah selesai. Nah, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, Tuhan katakan telah selesai, itu terjadi di dalam hidup saya, bahwa Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan selesaikan perkara kutuk dalam hidup saya. Tuhan selesaikan perkara dosa dalam hidup saya. Tuhan selesaikan perkara ikatan belenggu iblis, setan-setan, roh-roh jahat dalam hidup saya. Dan Tuhan memulihkan hati yang rusak, jiwa yang rusak, hati yang hancur, segala macam problematika di dalam kejiwaan. Itu Tuhan selesaikan semua, sehingga benar-benar saya merasakan kelepasan dalam area rohani saya, dalam area roh, dalam area jiwa, dalam area tubuh. Nah, jadi itulah yang mau saya saksikan pada saat ini, dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada saudara-saudari sekalian yang nantinya pada jam 12 nanti mengikuti konseling pemulihan yang dilayani oleh hambanya Pastor Hebron. Nah, pertama saya mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan, dan yang kedua saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Hebron, hambanya yang telah dipakai Tuhan untuk melaksanakan atau melayani konseling pemulihan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, perlu diketahui bahwa saya ini dari basic okultisme. Nah, saya dari basic okultisme, dan saya memiliki kekuatan okultisme itu sampai tingkat teritorial. Nah, jadi bukan okultisme di tingkat-tingkat biasa, bukan okultisme di tingkat-tingkat bawah, tetapi okultisme di tingkat teritorial. Di mana saya memasuki wilayah manapun, itu penguasa setempat itu lapor dia pasti menunjukkan dirinya kepada saya. Dia kasih tahu dirinya siapa, ada di mana, dan dia bergabung karena saya punya spirit teritorial gabungan dari beberapa pulau. Nah, jadi saya pun pada saat dilayani pelepasan pertama di gereja Betani Surabaya, waktu itu kaca itu meletus itu pada saat pelepasan itu. Nah, jadi tetapi Tuhan itu lebih hebat dari setan. Nggak ada apa-apanya setan-setan. Setan-setan itu sudah kalah. Amin. Nah, supaya Bapak Ibu nanti pada saat mengikuti pelepasan atau mengikuti konseling nanti pemulihan, Bapak Ibu jangan takut. Bagi yang saat ini mungkin ada yang terikat setan, terikat okultisme, jangan takut. Jangan percaya bahwa setan itu lebih hebat, supaya nanti tidak terjadi manifest. Bapak Ibu harus percaya firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Haleluya. Nah, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Nah, sehingga pada saat nanti konseling dilakukan, Bapak Ibu dapat menguasai setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya dia keluar dengan tertib, tidak ada manifestasi. Amin. Nah, karena manifestasi itu membuat repot Bapak Ibu sekalian juga. Nah, jadi di sini saya benar-benar merasakan pelayanan yang dilakukan oleh hambanya Pastor Hebron itu benar-benar menyeluruh. Saya merasakan kelepasan total. Dan sampai saat ini pun saya tetap merasakan kelepasan total. Apa rahasianya?
saya memelihara hati dan pikiran saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya pelihara secara demikian. Saya tidak pelihara berdasarkan pikiran yang positif, berdasarkan pikiran-pikiran duniawi. Tidak, saya pelihara berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Nah, kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita selalu menang melawan roh-roh jahat, selalu menang melawan keadaan. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada saat nanti Tuhan sudah lepaskan melalui pelayanan hambanya Pastor Hebron nanti, Bapak Ibu sekalian, pelihara hidupnya, pelihara akal budinya, pemikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Amen. Supaya jangan kambuh. Kalau enggak nanti hari ini dilepaskan oleh Tuhan melalui pelayanan Pastor Hebron, nanti 1 minggu kemudian kambuh lagi. Karena tidak dipelihara hati dan pikirannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi itu yang dapat saya saksikan, bahwa saya sungguh-sungguh mengalami satu berkat yang luar biasa melalui pelayanan Pastor Hebron. Menyeluruh. Saya mengalami pelepasan dari kutuk. Saya mengalami pelepasan atau penyembuhan dari luka batin. Penyembuhan daripada memory healing. Mengalami penyembuhan memori, mengalami penyembuhan luka batin, mengalami kelepasan dari okultisme. Nah, dan juga mengalami pengudusan pada saat Pastor Hebron membawa kita dalam persidangan ilahi untuk menuntaskan sepenuhnya dan kita beroleh pengudusan daripada Tuhan. Dan sebagai akibat daripada pengudusan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita, seluruh karunia-karunia rohani kita itu bisa terbuka. Nah, bisa berkembang, tidak ada lagi halangan. Nah, demikian juga dengan berkat-berkat tidak ada halangan. Dan saya merasakan pemulihan yang luar biasa. Seperti khotbah Ibu Emma itu, sorga dan bumi itu menyatu gitu. Begitu dekat, nggak ada lagi sekat. Nah, jadi terima kasih untuk Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya dan karyanya yang telah selesai untuk saya, dan terima kasih untuk Pastor Hebron yang sudah melayani saya. Ya, Tuhan memberkati pelayanan pastor semakin berkembang, semakin berlimpah-limpah di dalam kasih Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, dan saya memberikan dorongan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak takut. Jangan takut kepada setan-setan. Jangan takut kepada masalah, karena sudah dikalahkan. Itulah Tuhan Yesus katakan, telah selesai. Nah, hanya itu kesaksian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Ya. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, Shalom. Di sini saya mau bersaksi tentang kehidupan saya sebelum saya bergabung dengan Menara Doa Segala Bangsa, di mana anak saya yang pertama menjadi tumbal oleh kuasa kegelapan, dan itu juga dilakukan oleh saudara-saudara saya sendiri. Dan di situ saya mengambil keputusan untuk menyembah leluhur saya. Di situ saya mulai berperan dengan mereka. Tapi yang saya lakukan itu saya tahu salah. Nah, setelah saya bergabung dengan Menara Doa Segala Bangsa dan dijelaskan oleh hamba Tuhan Pak Hebron, baru saya sadar bahwa yang saya lakukan itu menduakan Tuhan. Dan saya berbalik menyerahkan hidup saya seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi di sini saya mau bilang untuk teman-teman atau para prajurit Tuhan, jangan kita takut. Kalau setan saja bisa berperan dengan setan, apalagi kalau Tuhan sudah menggunakan kita. Tuhan pakai kita seutuhnya untuk berperang, untuk merebut jiwa-jiwa yang masih terikat, dan untuk membebaskan pelayanan kita. Mari kita satu hati, satu pendapat. Karena pengalaman saya, waktu saya masih menggunakan roh leluhur saya saja, saya bisa berperan melawan setan. Apalagi kalau Tuhan yang sudah menggunakan kita, sudah membawa kita, sudah mengurapi kita untuk menjadi panglima-panglima Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan. Kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Amin. Sepakat. Jadi setelah saya bergabung, puji Tuhan ada pemulihan yang sangat luar biasa yang saya rasakan dalam kehidupan rumah tangga saya. Sebelum saya
bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, saya itu berdoa terus. Tetapi saya merasa bahwa doa saya itu sampainya di plafon, jatuh lagi. Karena saya tidak tahu apa itu artinya pujian, penyembahan. Setelah saya bergabung di sini, sebelum doa, ada menyanyi, ada penyembahan. Dalam hati saya bertanya, ini apa yang dilakukan ini? Sambil menyanyi, tepuk tangan, ada yang menangis. Saya bilang, wah ini kayak orang gila. Tetapi setelah saya dipenuhi Roh Kudus, sudah dipulihkan oleh Pak Hebron, tiba-tiba saya menyanyi. Saya juga menangis, saya juga kadang tertawa kalau ada yang merasa Haleluya. sedih, Haleluya. saya menangis. Jadi di sini saya bilang, wah sini memang tempat saya benar-benar saya tidak salah untuk memilih apa. Amin. Dan saya mau bilang bahwa kita semua, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah meninggalkan Amin. kita. Amin. Mungkin. Terima kasih. Salam. Halo, selamat pagi. Shalom semuanya. Salam Listia. Listia ini indigo ya saudara ya. Salam. Kemarin saya layani. Silakan Listia. Ya. Iya, pagi ini saya akan bersaksi sesuai dengan isi hati saya yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya juga dari okultisme dan indigo juga. Saya awalnya tidak mengenal Yesus, tidak mengenal firman Yesus, tapi saya disekolahkan Katolik. Nah, saya mengenal Yesus itu pada tahun 2015 ketika firman Tuhan menggema di dalam telinga saya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kebangkitan. Jika kamu percaya kepada saya, kamu akan selamat. Firman ini seperti pedang yang menusuk ke dalam jantung saya, hati saya, roh saya, sanubari saya, semua tuh menggerakkan badan saya dan hidup saya langsung saya langsung terjatuh. Saya langsung ini apa? Saya bertanya kepada teman saya. Itu adalah firman Tuhan. Dan saya dibawa ke gereja untuk pertobatan dan pelepasan. Nah, setelah pelepasan, tapi masih belum sempurna, masih ada sisa-sisanya itu. Tapi saya masih berusaha untuk mencari Yesus. Saya berusaha ingin mencari Yesus. Karena dari tahun 2015 sampai sekarang, sebelum Pentakosta, banyak pegumuran hidup saya, banyak sekali peristiwa-peristiwa kejadian saya terjatuh ke dalam okultisme terus-terusan. Banyak musibah, bencana selalu ada dalam hidup saya. Tapi saya memiliki keyakinan yang besar, memiliki semangat seperti obor api Olimpiade. Keluarga keluarga boleh aja melepaskan saya boleh kehilangan keluarga, saya boleh kehilangan teman-teman saya, semua orang boleh meninggalkan saya kehilangan pekerjaan saya, finansial habis-habisan, tapi satu keyakinan saya memiliki semangat yang sangat tinggi, semangat untuk mencari Yesus. Amin. Semangat saya ini tidak boleh mati. Kalau semangat kita mati, maka kita akan menjadi mayat hidup. Karena saya memiliki semangat yang tinggi, saya tetap cari Yesus, saya tetap berdoa, saya yakin sekali Tuhan pasti akan menjamah saya. Kalau Tuhan tidak menjamah saya, bagaimana mungkin tahun 2015 firman ini hadir menusuk saya gitu loh. Amin. Dan puji syukur awal bulan ini saya mendapatkan
mendapatkan ilham, kamu puasa, akan ada peristiwa besar di Pentakosta. Saya Amin. puasa 10 hari. Kemudian ada yang menggerakkan saya, nggak tahu kenapa saya bisa join masuk di grup Menara Doa Segala Bangsa ini. Amin. Kemudian Haleluya. kemarin hari Senin saya tahu grup ini benar-benar akan bisa memulihkanmu, akan menyelamatkanmu. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam diri kamu di tempat ini Amen. saat ini juga. Yes. Inilah Haleluya. waktunya yang tepat untuk kamu Amen. pemulihan. Amin. 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 Dan ada yang Amen. menggerakkan saya langsung masuk Amin, gitu loh. amin. Dan benar-benar Tuhan mengirimkan pasukannya di grup ini untuk menjamah saya, memulihkan saya. Bu Haleluya. Emma bantu melepaskan saya dari segala okultisme, segala kutuk, segala ikatan batin, semuanya dilepaskan. Hari itu juga saya merasakan ringan sekali, ringan. Tidak ada yang menggema, tidak ada bisikan ini itu, luar biasa kuasa Tuhan, benar-benar lepas. Kemudian saya juga dilayani lagi oleh Pastor Hebron, pelepasan segala luka-luka batin, segala trauma saya dari kuasa kegelapan, dari segala manusia yang menyakiti saya, semua dilepaskan. Dan saya nggak tahu kenapa, saya merasakan saya benar-benar terlahir baru. Saya mendapatkan penglihatan, kamu seperti Raja Wali yang terbang tinggi, melayang tinggi. Kamu Amin. sudah melewati segala pergumulan, segala persoalan kehidupan. Nah, saya merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya. 5 tahun itu adalah proses kamu. Proses kamu bagaimana saya membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Supaya saat aku memulihkan kamu, kamu memiliki iman yang kuat gitu. Amin. Supaya Amin. Amin. kuasaku nanti akan bekerja dalam dirimu dan orang-orang akan melihat kemuliaanku dalam dirimu. Saya sangat bersyukur sekali. Saya berharap Haleluya. Menara Doa Segala Bangsa ini diberkati Tuhan, tetap terus berkembang, menyebar ke Amin. seluruh Amin. penjuru mata angin. Amin. Saya Amin. berdoa Amin Pastor Tuhan. Hebron, Bu Emma dan Terjadi. pasukannya diberkati oleh Tergenapi Tuhan. Tuhan. Amin. Dan Amin. kita semua Dalam nama anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan akan berperang melawan okultisme, dan Amin. kita menyampaikan firman Tuhan menyebar ke seluruh muka bumi ini dan pemulihan muka bumi ini. Sekian Amin. kesaksian Amin. saya. Amin. Haleluya. Terima kasih Listia. Terima kasih Pak. Seperti teman-teman tadi bilangnya, jujur memang ini bengkel ya, bengkel pemulihan yang luar biasa. Saya belum 1 bulan dilayani Bapak ya. Secara alam roh saya, Bapak tuh sekarang buat saya seperti seorang ayah yang mengembalikan saya kepada identitas awal, bahwa rencana Allah Amen. itu besar hidup saya. Dan itu saya rasakan rohnya Bapak. Setiap malam gitu, setiap malam roh Bapak itu selalu ada di dalam alam mimpi saya, selalu memberikan satu kekuatan. Saya juga nggak tahu, tapi selalu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan Bapak rohani buat saya. Ternyata saya tidak akan mati sia-sia gitu. Sekarang hidup saya jauh lebih daripada apa yang pernah terjadi masa-masa lalu. Amen. Bisa saya memaafkan orang yang paling menyakiti dalam kehidupan saya, membuat api di dalam hidup saya padam. Tetapi saat saya dilayani Bapak, saat saya masuk di dalam bengkelnya Bapak, semua karunia-karunia itu kembali menyala-nyala gitu ya. Bahkan Amen. aduh, saya nggak tahu mengucapkan terima kasih saya kepada Tuhan melalui Pak Hebron. Nggak tahu, jika saya nggak bertemu dan tidak dilayani, saya nggak tahu jadinya apa gitu. Tapi setelah dilayani, setelah pelepasan, setelah semua saya dibawa ke dalam takhta pengadilan, di situ saya berjumpa bahwa semua perkara saya ternyata
Tuhan bela gitu, Tuhan bela. Amin. Satu seperti kata Pak Nathanael tadi, semua dipulihkan gitu. Banyak supranatural Tuhan terjadi atas hidup saya beberapa terakhir ini gitu. Hal yang nggak pernah saya duga malaikat lakukan, hal yang nggak pernah saya pikirkan. Dulu saya berpikir bahwa supranatural itu nggak ada gitu. Tapi sekarang enggak, supranatural itu dekat sekali dengan saya gitu. Apa Amen. yang saya pikirkan di dalam pikiran sejenak saja itu terjadi gitu. Itu pertama kali terjadi waktu Pak Hebron doakan saya. Di situ baru saya sadar bahwa supranatural itu ada. Ketika Pak Hebron Amen. bisa memerintahkan sorga, tadinya saya berpikir masa iya sih manusia bisa perintah sorga? Ternyata itu ada gitu loh. Pak Hebron bisa memerintahkan sorga dalam detik, dalam hitungan detik. Akhirnya saya minta begini ke Tuhan. Tuhan berikan saya impartasi seperti Bapak saya. Ini Bapak saya. Kalau Tuhan bisa tunjukkan Pak Hebron kepada saya dan memerintahkan sorga, merintah malaikat, saya pasti bisa. Saya minta dengan rohnya Tuhan. Ternyata betul, Bapak buat saya, Pak Hebron tuh buat saya segalanya ya. Tuhan ajarkan. Jadi setiap malam itu diimpartasi ke saya gitu. Jadi saya bisa sekarang memerintah gitu. Saya ada otoritas Tuhan tuh turun atas saya. Saya bisa memerintah apa saja sekarang. Ada di benak saya perintah. Ada di benak saya perintah gitu. Jadi betul impartasi gitu. Di sini benar-benar pemulihan. Dan kemarin gitu ya, saya ikuti terus ibadah kayak kemarin itu pagi, siang, malam. Ketika ibadah siang, saya dikasih penglihatan. Saya nggak tahu. Saya WA ke Bapak. Saya WA karena saya memang sedang belajar. Saya melihat kepala harimau. Saya diperlihatkan kepala harimau besar sekali. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungan dengan peperangan nanti sore ya teman-teman semua. Cuman ada pesan Tuhan. Ambil waktu sebelum masuk ke peperangan. Saya melihat kepala harimau besar, dia menatap saya. Dan di satu sisi saya dapat juga melihat di salah satu teman-teman kita yang duduk, saya tidak tahu, tapi saya sedang meminta kepada Tuhan singkapkan itu siapa. Saya melihat di teman-teman kita dia terpental. Artinya terpental gini, ada kesiapan hati yang belum di dalam. Seperti itu yang Tuhan kasih. Jadi melalui Zoom hari ini, pagi ini sebelum perang nanti sore, siapkan hati dulu, siapkan hati. Orang itu perempuan, rambutnya tidak begitu panjang, cuman ada segini sebahu lebih. Ketika kita menyembah, ketika kita sedang berdoa, perempuan itu langsung terpental gitu. Saya tidak tahu. Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya mohon dengan kerendahan hati, tutup bungkus semua yang sedang berperang. Kalau kau dapati tidak ada kesiapan hati, jamah Tuhan, jamah. Karena saya berharap nanti peperangan nanti sore ini akan membawa warna yang besar, ya, membawa warna yang besar untuk dunia. Saya mohon kepada teman-teman karena memang saya tidak ikut di dalam ini, tidak ikut. Tuhan larang saya untuk sementara. Tuhan hanya minta saya doa. Jadi saya meminta semua yang ikut berperang atau yang ikut berdoa, persiapkan hati. Gitu ya, persiapkan benar-benar hati itu benar-benar dikosongkan, biarlah roh yang bekerja di dalam hati kita nanti sore karena haleluya Panglima kita Pak Hebron sedang mempersiapkan hati. Jadi jangan ketika Panglima mempersiapkan hati, prajurit satu tidak mempersiapkan hati, kecolongan gitu ya. Jangan karena hari ini adalah hari penentuan di mana semua pasukan akan berjalan. Jangan satu orang pun membuka celah. Kasihan karena ini peperangan seperti kata Pak Nathanael, ini bukan peperangan kecil ya, bukan usir kuntilanak, bukan usir setan-setan yang kroco-kroconya, tidak. Ini kita berperang dengan penguasa. Saya tidak tahu, tapi sepertinya yang saya lihat 2 hari ini, amin, haleluya, itu adalah penguasa. Saya nggak tahu, mungkin penguasa Sumatera itu adalah harimau, saya tidak tahu. Dia besar sekali, tapi dia hanya menatap saya. Jadi, haleluya. Untuk Pak Hebron yang sudah menginvestasikan semua kepada saya, yang mengajari. Glory, haleluya. Semua karunia akan dibuka karena kita sudah sangat sempurna. Ya, kita tidak sakit lagi.
tapi kita bergerak di dalam roh dengan panglimanya, yaitu Tuhan yang sudah memberikan Haleluya Tuhan kita Yesus. satu Bapa yang luar biasa. Amin. Jadi itu kesaksian saya. Mari maju bersama Tuhan. Mari Amin. maju bersama Tuhan. Amin. Baik. Terakhir, Salam Bapak Ibu semua. Shalom, shalom hambanya. Shalom jenderalnya. Kalau teman-teman tadi menyaksikan tentang kuasa Tuhan atas pemulihan terhadap kuasa-kuasa kegelapan, kalau saya ingin menyaksikan kuasa Tuhan terhadap pemulihan kesehatan saya. Pada Amin. tanggal 22 hari Sabtu, 22 Mei yang lalu, hari Sabtu, setelah ibadah pagi, saya buang air besar. Nah, kemudian keluar darah. Saya minta maaf. Nah, saya terkejut, loh, kenapa bisa tiba-tiba keluar darah? Nah, sejak itu saya lemas. Mulai saya lemas. Nah, makan siang, ibadah siang, saya juga lemas. Nah, ibadah sore jam 6, saya juga masih dalam keadaan lemas, bahkan sangat lemas walaupun makan tiap hari, makan teratur, saya juga dalam keadaan lemas. Nah, pada saat perjamuan kudus di ibadah malam, ya setelah saya meminum darah Yesus itu, saya merasakan tiba-tiba ada kekuatan mengalir, ada di dalam darah ini, mengalir kekuatan di dalam darah saya ini. Amin. Saya tadi yang lemas, sangat lemas. Amin. Setelah saya Amin. minum darah Yesus itu, tiba-tiba saya kuat, ada tenaga saya keluar. Nah, tiba-tiba saya merasa kuat gitu. Ada mengalir aliran yang tenaga yang kuat dari tangan saya ini, dari tangan saya. Jadi saya merasakan dahsyatnya kuasa darah Yesus itu langsung memberikan kekuatan kepada saya. Di ibadah siang kan tidak ada perjamuan kudus. Tidak ada perjamuan kudus, yang ada di ibadah malam. Jadi setelah ibadah malam itu, setelah perjamuan kudus, saya merasakan kuasa darah Yesus itu. Langsung kuat tenaga saya. Nah, kemudian ya di ibadah Minggu pagi, saya belum mau bersaksi dulu, saya tunggu. Ya, mana tahu, dalam pikiran saya mana tahu ini saya maaf kata buang besar, keluar darah lagi. Nah, ternyata tidak, sampai Minggu tidak, sampai Senin juga tidak. Nah, sampai hari Senin saya tidak ada keluar darah. Nah, saya berjanji nanti hari Minggu depan, bilangkan hari ini saya mau bersaksi kepada kita semua. Jadi puji Tuhan, memang kuasa darah Yesus itu sangat besar kuasanya, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Amin. Amin. Kita dalam kesehatan kita, dalam pemulihan untuk kuasa-kuasa okultisme juga. Jadi, Amin. Jadi ya, memang saya sudah menyaksikan besarnya kuasa darah Yesus itu. Kuasa darah Yesus itu untuk memulihkan kesehatan kita, memulihkan kita juga dari kuasa-kuasa okultisme. Nah, kemudian itu kesaksian saya. Nah, kemudian menanggapi Ibu Maria, ya. Ibu Maria tadi ada mengatakan ada harimau. Memang saya merasakan harimau itu banyak di Sumatera, dan saya merasakan ada seorang mungkin ya saya nggak tahu namanya siapa, tapi mungkin dia ada celah, ya mungkin ada celah seperti yang dibilang Ibu Maria. Tapi nanti bisa kita doakan, Pak Hebron, nanti bisa kita doakan. Saya nggak tahu siapa, tapi yang jelas ya ada seseorang memang yang saya rasakan. Nah, seperti yang dibilang Ibu Maria juga, karena ini menyangkut personil yang di Pulau Sumatera. Ya, harimau itu memang ilmu dari Sumatera. Nah, jadi saya sebagai di Sumatera merasakan ini ada seseorang yang ada di Sumatera. Tapi nanti bisa konfirmasi ke Pak Hebron. Nanti kalau yang benar itu nanti ya bisa didoakan, kita doakan nanti. Jadi itu saja kesaksian saya. Terima kasih buat kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam firman saudara pagi ini.
So pagi ini saya berbicara untuk satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan, yaitu bisnis dan karir dalam berkat Tuhan. Saudara, sebenarnya adalah satu kerinduan Tuhan supaya bisnis saudara, kalau saudara mungkin berbisnis, saudara mungkin punya usaha atau perusahaan, apapun perusahaan itu, entah itu perusahaan kecil ataupun perusahaan yang sudah berkembang cukup besar atau mungkin besar, Tuhan sebenarnya menghendaki supaya perusahaan saudara itu terus maju berkembang, tidak ditipu orang, tidak mengalami kerugian, tidak mengalami stagnan dan sebagainya. Itu sebenarnya kehendak rencana Tuhan buat kita. Demikian juga bagi saudara dan saya mungkin yang meniti karir, ya, entah di perusahaan sebagai seorang profesional atau sebagai pegawai negeri sipil, ya, kita mau semuanya berjalan lancar, ya. Saya yakin saudara mau seperti itu, dan itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan, ya. Saudara kalau beli mobil, tentu tidak mau sudah mobil itu mogok-mogok, ya. Jalan sebentar, sekian kilo, mogok lagi, perbaiki lagi. Jalan lagi, saudara. Tapi ada banyak kehidupan kita orang Kristen dalam usaha kita, bisnis, karir kita kayak mobil gitu. Mogok lagi, perbaiki lagi, cari montir dan sebagainya, jalan lagi, habis itu mogok lagi, saudara. Kapan nyampe-nya, saudara, ya? Nah, saudara, mari kita ikut firman. Mari kita jadikan firman sebagai panglima yang mengatur kehidupan karir kita, bisnis dan pekerjaan kita, supaya bisnis kita ini semua lancar, semua diberkati, karir kita juga semuanya baik, penghasilan kita, income kita, omset perusahaan kita semua baik. Karena kita ikut resepnya Tuhan. Ya. Karena ada banyak saya melihat di dalam pelayanan, karena saya sudah 20 tahun saya melayani orang-orang yang bisnis, orang yang berkarir. Sebenarnya saudara, itu kesalahan kalau terjadi kemacetan, kerugian lah, dan macam-macam. Itu sebenarnya bukan karena Tuhan tidak berkati. Karena kesalahan kita sendiri. Karena kita tidak mau menuruti resepnya Tuhan yang sebenarnya ada dalam firman. Saudara, kalau kita mau hidup kita itu lancar, ya, dalam bisnis, dalam usaha, dalam karir, ikut aja firman. Jangan kita ikut menurut pikiran kita yang kita pandang itu benar, itu baik. Tapi kenyataan itu bertentangan dengan firman. Saudara nggak akan mendapatkan apa-apa. Saudara dan saya akan rugi. Mari kita belajar untuk menyesuaikan pikiran kita, selalu berkata ya terhadap firman. Mari kita menyesuaikan pikiran kita dan melatih pikiran kita untuk belajar setuju atas firman. Dan ini memang harus dilatih, saudara, ya. Karena kita pada dasarnya manusia ini adalah manusia yang berdosa, yang sudah terima Tuhan, tapi kita mengalami satu proses pengudusan dari Tuhan Yesus itu secara progres. Ya, tidak instan langsung kita jadi suci sempurna. Dan pemberontakan di dalam diri kita itu biasanya ada dalam wilayah jiwa. Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita. Nah, pikiran kita ini yang kadang suka memberontak terhadap firman. Karena itu saudara, kita perlu menundukkan pikiran kita. Kita perlu mengikat pikiran kita untuk selalu tunduk kepada firman. Dan itu kita harus melatih. Harus melatih. Untuk pikiran kita selalu berkata ya terhadap firman Tuhan. Pikiran kita harus berkata apa? Setuju terhadap firman Tuhan. Mari kita buka yang pertama dalam Amsal pasal 10 ayat ke-22. Saudara, kadang-kadang saya kalau melayani perusahaan atau orang bisnis, kadang-kadang saya sedih gitu ya. Sedih bagian dalam hati saya berkata gini, ini kok orang-orang ini kok bikin kebodohan gitu. Ya, bikin kebodohan. Kebodohannya terjadi karena apa? Karena tidak mau ikut firman. Ya. Padahal sebenarnya kalau ditanya udah tahu, sebenarnya udah tahu. Cuma dablek gitu, bebal nggak mau nuruti firman. Sehingga akhirnya malah mengalami kesusahan-kesusahan yang tidak perlu, kerugian yang tidak perlu, bahkan terjerat utang, bahkan sampai bangkrut. Nah, Amsal 10 ayat yang ke-22. Silakan satu orang baca buat kita semua.
Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, dikatakan di situ berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara di New King James Version dikatakan the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Ya. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya dan dia tidak akan menambah kesusahan di dalamnya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan Tuhan tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Amin. Saudara, di sini berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tapi kita melihat ada banyak juga orang kaya bukan karena berkat Tuhan. Saudara pikir semua orang kaya itu karena diberkati Tuhan? Oh, tunggu dulu, belum tentu. Ada banyak orang kaya konglomerat itu bukan berkat Tuhan, tapi berkat dari setan. Kenapa saya katakan dari berkat setan? Ya, atau pejabat-pejabat, karena mereka korupsi. Korupsi bisa kaya, jelas kaya raya. Tapi itu berkat dari Tuhan, jelas bukan, pasti berkat dari setan. Orang-orang kaya konglomerat yang memperkaya diri dengan merampas lahannya orang untuk bangun perumahan. Ya. Ada satu ibu, dia cerita ke saya, dia punya lahan sudah 5.000 meter. Waktu itu konglomerat itu perusahaannya sedang ekspansi, beli lahan daerah situ. Dipanggil tuh. Katanya mau bayar. Tanahnya 5.000 meter. Suruh serahkan sertifikat. Begitu dia kasih, nggak dibayar. Kemudian dia punya lawyernya itu ngomong, silakan aja kamu tuntut ke pengadilan. Nah, itu berkat dari Tuhan bikin mereka kaya. Itu berkat dari setan, saudara. Dengan cara merampok, menipu dan sebagainya. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, kita melihat di sini ada berkat dari Tuhan yang memang bikin kita jadi kaya. Ada berkat bukan dari Tuhan, bikin kita jadi kaya, seperti dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang jahat karena keserakannya, menipu, korupsi, ya, merampas haknya orang dan sebagainya. Nah, saudara, kita percaya, saudara dan saya ini mau terima berkat yang dari Tuhan, bukan berkat yang di luar Tuhan, apalagi berkat yang dari setan, apalagi berkat yang dari hasil kejahatan. Dan firman jelas berkata bahwa berkat Tuhan itu bisa bikin kaya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berbisnis dengan benar, berkarir dengan benar, saudara pikir kita nggak bisa jadi kaya? Bisa, saudara. Karena Tuhan yang saudara dan sembah di dalam Yesus, Tuhan pencipta langit bumi, pemilik segalanya. Dia bisa buat karir kita jadi berhasil. Dia bisa buat kita jadi kaya, saudara. Bisa berlimpah dalam keuangan, bisa. Amin. Nah, kita harus tahu di dalam firman itu ada resepnya. Memang tidak semua hamba Tuhan punya talenta untuk membuka rahasia-rahasia seperti ini. Saya dari tahun 2000, nabi-nabi Tuhan nubuatkan ke saya, you akan dipakai Tuhan melayani pengusaha-pengusaha, bisnismen. Dan lewat pelayananmu mereka akan diberkati. Yaitu yang saya kerjakan selama ini, saudara. Ya. Jadi saudara jangan pakai cara-cara yang nggak benar, saudara. Karena dalam pelayanan konseling, sudah saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang kepingin kaya, kepingin tokonya rame, kepingin omsetnya banyak, pergi ke dukun, pergi ke Gunung Kawi dan sebagainya. Itu namanya kita bukan cari berkat dari Tuhan, itu berkat dari setan, saudara. Berkat dari Tuhan, ya dari Tuhan Yesus saja. Mungkin saudara bilang, bisa nggak Pak Hebron Tuhan memberkati kita? Ya, hanya dari Tuhan saja. Bisa, saudara. Dalam firman itu ada rahasia-rahasia.
Saudara bisa berhasil dalam karir saudara, saudara akan bisa berhasil dalam bisnis saudara, perusahaan saudara. Yang penting saya katakan taat aja. Taat aja kepada firman itu sendiri. Ya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan sampaikan resepnya, sampaikan firman, lakukan aja. Kita harus latih pikiran kita itu setuju dengan firman, kecuali hamba Tuhan itu menyampaikan pikiran baiknya dia lah, ide baiknya dia, tapi bukan pikiran firman. Saudara, kita lihat saudara dalam kitab Yesaya ya. Saya ikut pimpinan Roh Kudus. Yesaya pasal 44. Yesaya 44 ayat yang ke-26. Silakan satu orang baca. Yesaya 44 ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda. Baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan, dia menyampaikan firman, menyampaikan katakan satu resep seperti saya saudara menyampaikan firman. Bagaimana saudara dalam bisnis saudara diberkati. Bagaimana saudara dalam karir saudara sebagai pegawai negeri ataupun mungkin sebagai seorang teknis saudara bisa maju berkembang. Ya, berkati. Dan saudara setuju mau melakukan itu. Dan kemudian sebagai hamba Tuhan saya lepaskan berkat. Yang lakukan siapa? Tuhan nanti lakuin. Makanya dikatakan akulah yang akan melakukan keputusan-keputusan yang disampaikan utusan-utusanku. Tuhan yang akan lakukan. Tuhan akan bela perkataan hambanya. Yang penting kita lakukan aja. Karena apa yang keluar dari mulut seorang hamba Tuhan, yaitu firman yang dari Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab melakukan. Yang penting hamba Tuhan itu menyampaikan betul-betul dengan motivasi tulus murni, ya, benar-benar firman yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, isi hati Tuhan yang disampaikan, ya Tuhan nanti yang lakukan. Jadi kalau dia berkata diberkati, ya diberkati sungguhan, saudara. Diberkati sungguhan. Itu yang Tuhan akan lakukan, saudara. Mari kita saudara melihat, saudara. Kita kembali ke dalam firman tadi. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Artinya apa? Kalau kita diberkati, saudara, yang pertama, kita diberkati itu, kita bisa nikmati berkat itu. Tidak akan Tuhan tambah kesusahan di dalamnya. Kita bisa nikmati berkat itu. Saudara, saya ketawa, saudara. Ada satu pengusaha aki, saudara. Ya. Pengusaha pabrik aki yang besar di Indonesia. Bosnya ini mengalami sakit jantung. Singkatnya waktu itu mengundang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini cerita ke saya ketawa juga. Dia ngundang ya, hamba Tuhan ini dari Surabaya, bosnya ini Jakarta ya, yang punya pabrik aki, undang. Waktu di airport Soekarno-Hatta mau naik mobil, ya bosnya ini kan ada sopir entir. Ini bosnya ini jemput pakai 2 mobil gitu. Nah, waktu jemput pakai 2 mobil, bosnya ini ngomong, Pak Pendeta naik mobil Mercy ya. Loh, kenapa kok begitu? Saya naik mobil biasa aja. Mobil kijang aja, saya naik mobil. Loh, kenapa kok begitu? Loh, kok yang punya mobil ini kok kenapa naik mobil biasa? Naik Mercy dong, saya naik mobil biasa nggak apa-apa. Bosnya ngomong begini, saudara.
Pak Pendeta, saya nggak bisa naik mobil Mercy ini. Kenapa? Kalau ada mobil di samping dekat-dekat mau nyerempet, saya jantung saya nggak kuat. Khawatir keserempet. Aduh, saya dakdikduk terus gitu loh. Tiba-tiba ada mobil jatuh, mau nyerempet. Aduh, saya kaget jatuh. Daripada saya jantungan, apalagi saya lagi sakit jatuh, sudah lebih baik saya naik mobil biasa aja. Pak Pendeta aja naik mobil Mercy. Saudara, ini apa? Lucu kan ya? Konyol gitu. Tapi ini nyata. Ya. Kaya raya, iya. Bayangkan punya pabrik aki terbesar di Indonesia. Kalau saudara saya ngomong pasti tahu, pasti saya ngomong. Ya. Luar biasa. Tapi tidak bisa nikmati. Mobil Mercy seharusnya dia beli kan dia nikmati. Dia nggak bisa nikmati. Ya, karena takut kalau di jalan raya apalagi Jakarta ugal-ugalan keserempet nanti perbaikinya mahal. Ya sudah, dia bilang naik mobil biasa aja. Dia bilang saya supaya aman, jantung saya nggak ada gitu. Ya, ini kenyataan saudara. Nah, kalau berkat dari Tuhan saudara, saya tidak katakan bahwa dia itu bukan, tapi saudara, ini saudara orang yang menyedihkan, diberkati tapi nggak bisa menikmati. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya diberkati, dapat berkat dari Tuhan, dan kita bisa nikmati gitu. Ya. Ada banyak orang kaya kan, diberkati uang banyak tapi tidak bisa nikmati. Begitu acara makan, iya you yang makan ya, saya nggak bisa makan itu, kolesterol tinggi, gulanya tinggi. Ini ya, nah, saudara, itu banyak seperti itu. Nah, kalau saudara terima berkat yang dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan, saudara dan saya bisa nikmati. Tidak ada ditambah kesusahan di dalamnya. Amin. Kemudian apa saudara? Kalau saudara bisnis usaha, ya, kalau saudara berkarir, itu maksudnya tidak perlu sampai banting tulang terlalu, ya, jungkir baliklah untuk cari duit. Tuhan akan memberikan kemudahan saudara dan saya itu mendapatkan uang berkat daripada Tuhan. Tidak seperti orang-orang dunia. Ya, kenapa saudara? Karena kutuk, susahnya kita cari nafkah duit sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu sudah dihancurkan. Ya, sulitnya cari nafkah, sulitnya cari duit itu kan kutuk yang jatuh sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan kutuk tanah dan Tuhan katakan dengan bersusah payah kamu akan mencari nafkah di tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Nah, tapi bagi kita yang sudah menjadi milik Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, kutuk itu sudah dihancurkan. Sehingga kita tidak perlu banting tulang, terlalu menderita, susah payah sampai lupa isi anak karena kerja cari duit untuk dapat duit. Tuhan akan berikan kita kemudahan, saudara. Kita lebih mudah, lebih gampang, saudara, untuk dapat berkat. Dan itu saudara, kalau sudah merasa dalam hidup saudara, saudara sulit dapat uang, sulit dapat berkat, itu tanda tanya. Ada apa? Ya. Karena kalau Tuhan berkati kita, Tuhan akan membuat kita mengalami satu kemudahan untuk mendapatkan berkat keuangan itu sendiri. Ya. Itu namanya berkat dari Tuhan. Kita aja sebagai orang tua, saudara, punya anak di rumah. Kalau kita mau jam makan, apakah kita, kamu cuci toilet dulu ya, baru boleh makan. Ya, kamu sapu pel dulu di rumah sampai bersih baru kamu boleh makan. Pasti kita tidak ada orang tua yang benar begitu, saudara ya. Apalagi Bapa di surga, saudara. Lalu bukan berarti kita tidak kerja, jelas kita mesti kerja, tapi kita tidak perlu kerja sampai setengah mati, banting tulang. Ya, sampai habis waktu hanya buat kerja, tidak ada lagi waktu buat keluarga. Untuk tidak seperti itu, saudara. Ya, Tuhan memberkati kita tidak seperti itu. Karena itu dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Karena itu saudara, mari saudara, kita ikut firman. Ya, kita buka saudara dalam kitab Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota,
sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Ya, Amin. luar biasa saudara. Tuhan mau kasih berkat buat kita. Bukan waktu kita lagi kerja keras banting tulang berkeringat. Tuhan kasih berkat kita waktu apa? Tuhan Tidur. kirim justru waktu kita tidur saudara. Amin. Bukan berarti lalu saudara tidur-tiduran enggak kerja loh saudara. Ya. Justru waktu kita tidur malam itu, Tuhan antar berkat kepada kita untuk besok. Ya. Justru Tuhan antar berkat bukan kita lagi berkeringatan kerja atau capek atau lagi puyeng stres karena kerja. Enggak. Tuhan ngasih berkat, antar berkat waktu kita lagi tidur nyenyak. Tuhan antar berkat untuk kita besok. Ya. Karena itu saudara, mari kita apa? Kita mengharapkan berkat daripada Tuhan. Kita minta Tuhan yang membangun karir kita. Tuhan yang membangun perusahaan kita. Dan Tuhan mau kasih berkat itu dikatakan kepada orang yang dicintai Tuhan. Nah, kita akan jadi orang yang dicintai Tuhan kalau kita menurut firman. Maka Tuhan akan memberkati karir kita, Tuhan akan memberkati pelayanan kita, Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan kita, bisnis kita. Kalau mau dicintai Tuhan, kalau mau diberkati Tuhan, kalau mau berhasil dalam bisnis karir, ya minta Tuhan bangun. Tuhan tolong bangun karirku Tuhan. Tuhan tolong bangun perusahaanku. Aku mau nurut firman. Aku mau nurut apa yang Tuhan mau. Supaya aku boleh berhasil. Dalam karirku, dalam bisnisku. Ya, dalam aku membangun perusahaanku. Nah, itu saudara yang perlu jadi sikap kita. Ya. Baik saudara, kita akan lihat. Yang pertama saudara. Ya. Kalau saudara dan saya ingin berhasil di dalam bisnis dan karir, saudara harus komitmen benar-benar ikut firman. Dan yang pertama saudara, kalau saudara mau diberkati dalam karir bisnis, yang pertama adalah kehidupan saudara dan saya itu mesti dikuduskan. Tidak bisa tidak. Karena berkat dari Tuhan, baik berkat dalam keuangan, itu berkat yang kudus. Hidup kita mesti dikuduskan. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada penghalang-penghalang berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang pertama. Ya. Coba kita lihat saudara dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 itu. Ya, silakan siapa mau baca? Semoga Tesalonika sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di situ ada kalimat terpelihara sempurna. Jadi kalau dikatakan saudara dan saya ini terpelihara sempurna, berarti saudara dan saya ini benar-benar hidup dalam berkat Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Di dalam karir saudara termasuk dalam bisnis usaha pekerjaan saudara. Kalau saudara pelayanan, saudara pelayanan dalam berkat Tuhan. Itu mesti apa? Dikuduskan. Karena itu saudara, pentingnya saudara ikut konseling doa pemulihan adalah apa? Kehidupan saudara ini mau dikuduskan. Tubuh, jiwa, dan roh. Dikuduskan. Amin. Supaya apa? Dari faktor internal tidak ada lagi penghalang-penghalang berkat di dalam kehidupan saudara. Sehingga berkat-berkat itu mau masuknya lancar, berkat keuangan itu. Promosi-promosi Tuhan atas hidup kita, atas perusahaan kita, atas karir kita bisa masuk dengan lancar. Karena nggak ada lagi penghalang. Ya, karena itu salah satu manfaat kalau saudara nanti jam 12 siang ikut konseling doa pemulihan. Semua akar-akar penghalang saudara terima berkat Tuhan, saudara terima promosi Tuhan, saudara terima berkat keuangan, dan berkat-berkat yang lain. Itu disingkirkan semua. Sehingga berkat saudara itu bisa masuk, saudara.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, itu rumah saudara itu mesti dikuduskan. Ya. Kalau saudara mungkin sebagai seorang pegawai, ya saudara tentu tidak punya toko, tidak punya perusahaan, tidak punya pabrik, tidak punya hotel. Ya, saudara kan bekerja di kantor. Kantor itu kan milik saudara. Nah, rumah saudara ini yang mesti dikuduskan. Ya, rumah saudara mesti dikuduskan. Dikuduskan dari apa? Dari penghalang-penghalang berkat dari faktor eksternal. Yaitu penghalang berkat itu siapa? Setan. Di rumah kita, saudara, tidak boleh ada setan, saudara. Apalagi saya kadang-kadang dengar gereja ada setan. Ini aneh, saudara. Katanya rumah Tuhan, kok ada setan? Nah, ini nggak cocok, saudara. Rumah Tuhan hanya boleh ada Tuhan Yesus. Hanya ada malaikat Tuhan. Rumah saudara dan saya tempatnya hanya boleh ada Tuhan Yesus dan malaikat Tuhan. Amin. Kita kalau ibadah di rumah saya, kalau ada hamba Tuhan layani dan dia bisa penglihatan, dia akan lihat. Di rumah saya ini yang ada hadirat Tuhan Yesus dan pasukan malaikat perang Tuhan yang jaga. Ada tembok berapi. Nah, rumah Tuhan, rumah saudara dan saya hanya boleh ada Tuhan. Karena itu harus benar-benar dikuduskan. Dan rumah kita itu harus dikuduskan dengan apa? Dengan darah Yesus. Ingat, setan cuma takut sama darah. Setan tidak takut dengan minyak urapan, saudara, karena nggak ada di Alkitab. Harus dikuduskan dengan darah Yesus. Minyak urapan dipakai, iya. Setelah dikuduskan dengan darah Yesus, baru minyak urapan dipakai untuk mengundang hadirat Roh Kudus masuk dalam rumah kita. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat penting, ya. Dan tidak boleh, saudara, ada barang-barang kekejian Tuhan itu di dalam rumah kita. Coba kita lihat kitab Ulangan, saudara, ya. Karena kadang ada terlalu banyak orang Kristen yang nggak tahu bahwa itu nggak boleh. Jadi, kenapa? Bertahun-tahun, puluhan tahun ke gereja, ya, gembalanya, pendetanya nggak ngerti, makanya nggak pernah diajari. Ya. Ulangan pasal 7, saudara, ayat 25 dan 26. Silakan siapa mau baca. Ulangan pasal 7 ayat 25 dan 26, silakan. Patung-patung Allah mereka haruslah kau bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Nah, jadi ini, saudara, kita mesti kuduskan rumah kita daripada kemungkinan di rumah kita itu ada barang-barang yang disusupi oleh setan. Jadi tempat dia berdiam. Nah, itu mesti dibersihkan semua. Karena itu bawa kutuk. Itu jadi penghalang berkat. Perusahaan-perusahaan yang saya layani, entah itu hotel lah, restoran lah, tempat kos lah, toko lah, pabrik lah. Begitu tempatnya itu dibersihkan dari benda-benda kekejian Tuhan ini dan dikuduskan tempatnya dengan darah Yesus dan minyak urapan, itu mujizat mesti terjadi, saudara. Mujizat selalu terjadi, nggak jadi mujizat itu. Karena tugas saya, saudara, sebagai hamba Tuhan, apalagi saya bergerak dalam kerasulan, itu tugas saya selalu Tuhan suruh pergi buka pintu-pintu berkat. Bagi mereka yang sudah pintu berkahnya udah ketutup nih. Dulu aku pernah ketemu seorang bapak yang saya layani. Mau makan aja nggak ada duit, saudara, ya. Tinggal di rumah 2 tingkat. Memang rumah kontrak sih. Mau makan aja nggak ada duit. Waktu itu sampai Tuhan bicara, kamu kasih uang buat dia dulu buat makan. Karena waktu itu saya tanya, lo kalian belum makan ya? Karena waktu itu Tuhan bicara suruh kasih uang ya. Belum, Pak, nggak ada uang. Ya sudah, saya ambil dompet, saya kasih duit, pergi beli makan dulu dah, baru kita ngomong firman. Tak bisa ngomong kita firman, tahu kalian lagi lapar.
udah makan. Begitu saya doa, tutup mata, saya kaget. Saya lihat pintu gerbang berkatnya itu tertutup, saudara. Bukan cuma dikunci, digembok. Terus Tuhan ngomong gini, bilang ke dia, ini terakhir. Saya tanya, kamu dulu pernah diberkati Tuhan? Iya, Pak. Terus? Ya, saya jauh lagi dari Tuhan, bla 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 gitu ya. Akhirnya dihajar lagi Tuhan. Waduh, saya bilang, kamu ini sudah bolak-balik diberkati Tuhan, tapi kamu mundur dari Tuhan, dari jauh Tuhan, dihajar Tuhan, kamu susah lagi. Iya. Saya mau buka berkat buat kamu, jangan bikin lagi loh. Ini masalahnya Tuhan bilang, ini terakhir. Tuhan itu tidak maha sabar, Tuhan itu panjang sabar. Jadi kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Kalau kamu sudah diberkati, kamu salah gunakan berkat itu dihajar Tuhan, kamu setengah mati loh Pak, saya bilang. Saudara, saya buka pintu berkat buat dia. Gak lama saudara, 4 hari dia langsung alami mujizat. Ya. Dia dipertemukan Tuhan dengan seseorang, ya, dan seseorang itu kasih uang ke dia 20 juta. Orang gak ada duit, saudara. Ketemu dengan seorang, orang itu kasih dia 20 juta, bukan cuma kasih uang 20 juta, kasih jalan usaha buat dia. Cepat sekali, saudara. Karena memang awal saya selalu kalau layani orang yang model-model begini, semua lah ya. Saya bilang kalau kamu ingin melihat mujizat, kamu nurut apa yang saya ngomong sebagai hamba Tuhan dari firman. Kalau kamu tidak nurut, udahlah jangan mimpi mujizat, gak bakalan ada mujizat. Gak akan ada mujizat. Karena firman tadi, ya saya 44 tadi itu, Tuhan akan melakukan apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah, seperti itu saudara. Nah, jadi saudara, kita mesti kuduskan rumah kita. Kita mesti kuduskan rumah kita dari kemungkinan penyusupan setan yang sudah bersembunyi di dalam perabotan, mungkin barang-barang, souvenir, lukisan yang mungkin ada di rumah kita. Jelas di rumah kita tidak boleh ada saudara gambar-gambar naga. Itu tidak boleh. Itu tempatnya setan. Itu pintu masuknya dalam rumah kita. Ya. Nah, terus Pak Ebron tahu dari mana saudara itu ada isi? Ya memang mungkin saudara susah, tapi kita sebagai hamba Tuhan yang bergerak dalam pelayanan ini, kita bisa deteksi. Karena itu saya suka ada orang minta layani, ya kirim foto tuh ke Pak Nathanael atau ke saya. Kita bisa tahu ini ada isi apa enggak nih. Ya, kenapa bisa tahu? Itu ada kontak. Setan yang di dia itu kontak sama kita. Jadi kita tahu ada isinya apa enggak. Nah, itu mesti dibersihkan. Jadi saudara bisa bayangkan ya, hidup kita secara internal sudah dikuduskan. Kutuk-kutuk sudah dipasahkan. Luka-luka batin, luka-luka pada memori sudah disembuhkan. Segala keterlibatan kita dengan kuasa gelap sudah dilepaskan. Berarti apa? Kita ini sudah kudus kan? Nah, itu faktor internal. Kemudian rumah kita kudus. Di alam roh yang tinggal di rumah kita sudah Tuhan Yesus dan malaikat Tuhan. Di perusahaan kita, di pabrik kita, di toko kita sudah dikuduskan juga. Kalau kita punya perusahaan. Kalau kitanya sudah kudus, tempat usaha kita, alam rohnya sudah kudus, apalagi yang menghalangi? Gak ada kan? Itu berkat akan masuk otomatis, saudara. Karena itu saya dalam pelayanan tujuannya cuma apa? Menguduskan, buka jalan supaya berkat itu masuk. Karena sesungguhnya waktu kita sebagai anak Tuhan, kita butuh uang, kita berdoa minta berkat, Tuhan langsung jawab, saudara. Tuhan langsung kasih. Masalahnya nggak nyampe, ada penghalangnya. Penghalangnya dari mana? Penghalangnya dari kita bikin sendiri. Karena kita ditipu setan. Nah, kedua, gitu ya. Jadi rumah kita, kalau kita punya perusahaan, itu mesti dikuduskan dengan darah Yesus, ya, diurapi dengan minyak urapan. Kalau ada benda-benda kekejian, musnahkan semua, singkirkan semua. Karena itu bawa kutuk. Itu jadi penghalang berkat buat kita. Yang ketiga, saudara, kita buka Mazmur 133. Ya. Jadi bagi saudara yang kepingin karirnya diberkati, ya, usahanya diberkati, saudara perhatikan ini, ya.
Karena saya tahu ada di antara saudara yang ekonomi keuangannya lagi parah, usahanya lagi sulit, ya. Mazmur 133 ayat yang kedua dan 3. Silakan siapa mau baca. Mazmur 133 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, kemana saudara? Kepada saudara yang meminta berkat dari seorang yang namanya Bapak Rohani bagimu. Di situ bicara tentang Imam Harun. Imam Harun Bapak Rohani bagi bangsa Israel di samping Musa. Ya. Itu berkat Tuhan itu turun dari doa seorang imam yang menjadi Bapak Rohani daripada umat Tuhan. Turun. Jadi pada waktu seorang Bapak Rohani yang adalah imam itu lepaskan berkat kepada umat Tuhan, katakan kepada si A, si B, si C, itu Tuhan akan perintahkan berkat itu datang kepada mereka. Nah ini saudara yang penting saudara harus tahu. Ada banyak orang Kristen baru cari pendeta minta didoakan kalau usahanya udah macet. Udah rugi, udah ketipu, udah bangkrut. Kalau lagi lancar dia nggak pernah ingat pendeta. Dulu saya punya teman hamba Tuhan saudara. Ada satu orang makan kesel itu loh. Pagi makan soto kesel tulang ayam. Panggillah teman saya ini doain. Terus dia bercanda, kamu waktu lagi enak-enak makan soto nggak ingat saya. Nggak ajak saya makan. Begitu kesel baru kamu panggil saya. Haleluya. Keselak tulang ayam baru kamu ingat saya. Waktu kamu lagi enak-enak makan sotonya kok enggak undang saya. Ya, itulah nasib pendeta kadang-kadang. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan, saya nggak usah cerita namanya. Kalau saudara saya cerita, saudara pasti. Dan dia katakan setiap tutup tahun, tanggal 31, saya akan telepon Bapak Rohani saya dan saya bilang, Pak, tolong doain saya. Tolong berkati saya. Ya, walaupun cuma lewat telepon, dan Bapak Rohani ini akan lepaskan berkat buat dia. Jadi cuma setahun sekali doang. Tapi dia bilang, itulah yang menyebabkan saya hari ini diberkati dalam pelayanan. Karena ada imam yang menjadi Bapak Rohani saya, lepaskan berkat buat saya setiap tahun. Nah saudara, banyak orang Kristen yang nggak ngerti ini. Banyak orang Kristen nggak ngerti. Padahal saudara, di tengah dunia marketplace, dunia bisnis apalagi, dunia karir, itu orang dunia pakai pengawal-pengawal rohaninya mereka. Pakai dukun-dukun, pakai orang pintar, supaya mereka punya karir di dalam pekerjaan mereka, mungkin sebagai pegawai negeri sipil bisa meningkat dan sebagainya. Ada banyak pejabat-pejabat kedukun supaya mereka pangkat naik. Ada banyak perusahaan pakai pesugihan dan macam-macam. Ya persaingan begitu ketat. Lah terus kita kalau anak-anak Tuhan tidak punya pengawal rohani mau jadi apa saudara? Masih babak belur lah. Nah bapak-bapak rohani itu mereka punya peranan bukan saja untuk melepaskan berkat, tetapi menjaga mengawal saudara di alam roh supaya berkat yang Tuhan sudah peruntukkan dalam hidup saudara itu bisa saudara terima. Amin. Nah ini yang dikatakan itu berkat dari Harun itu turun. Dan kesana Tuhan perintahkan berkat. Nah saudara harus berdoa ke Tuhan, saudara harus tanya siapa yang Tuhan pilih menjadi Bapak Rohani bagimu. Ingat tidak semua hamba Tuhan itu Bapak Rohani. Saya kadang-kadang maaf ya, ketawa. Ada hamba Tuhan yang gila jadi Bapak. Maunya dipanggil Bapak,
panggil papi lah, panggil mami. Saya jujur, saya ketawa. Karena saya tahu persis dalam firman, ya, saudara, kita bisa memanggil seorang itu sebagai Bapa rohani kita. Itu nomor satu yang utama. Kalau kita terima Yesus lewat pelayanan. Dan kita tetap bersama-sama dengan dia. Sejak kita percaya Yesus, kita tetap digembalakan dia. Itu benar-benar dia Bapa rohani. Mengapa Timotius memanggil Paulus sebagai bapaknya? Dan Paulus sebagai bapaknya, Paulus sebagai bapa memanggil Timotius sebagai anaknya. Hubungan anak dengan bapa. Karena Timotius itu adalah orang, anak muda yang bertobat, terima Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Dan dia sampai dia bertumbuh dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tetap adalah bersama dengan Paulus. Jadi kita memanggil mami atau papi rohani, bapa rohani atau ibu rohani itu kepada ya mereka yang memang lewat pelayanannya kita bertobat, kita terima Tuhan. Atau yang kedua, kepada siapa? Kepada hamba Tuhan, di mana melalui pelayanannya saudara dan saya bertumbuh. Saudara dan saya diberkati. Saudara dan saya mengalami terobosan. Saudara dan saya betul-betul merasakan penggembalaannya. Nah, itu saudara bisa panggil sebagai Bapak. Itu saudara bisa anggap dia sebagai Bapak rohani. Ya, jadi gampang sih mau lihat yang begitu. Kalau hamba Tuhan si A itu doain saya tidak diberkati, saya biasa aja, berarti dia bukan Bapak rohani. Walaupun mungkin khotbahnya hebat, pengajarannya hebat. Tapi kalau hamba Tuhan itu mungkin biasa-biasa saja, mungkin khotbahnya biasa, tapi dia doain saudara-saudara diberkati, itu berarti dia adalah Bapak rohani. Nah, banyak orang Kristen tidak ngerti ini. Ya, karena ini saudara, saya akan mengajak saudara buka dalam firman di dalam 1 Korintus saudara ya. 2 Korintus pasal 10 ayat 13. 2 Korintus pasal 10 ayat 13. Ayat 13, 2 Korintus pasal 10, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Amin. Ya. Jadi ada batas-batas kerja yang dipatok oleh Tuhan kepada setiap hamba Tuhan. Ini bicara apa? Ini bicara otoritas. Hamba Tuhan, katakan misalnya Pak Hebron, punya otoritas rohani atas melayani si A, si B, si C. Tapi tidak punya otoritas rohani atas si D. Artinya apa? Kalau saya berdoa buat si A, si B, si C, dia diberkati. Saya berdoa kepada si D, seolah-olah doa saya nggak mandi. Bukan masalah nggak mandi. Saya tidak punya otoritas atas si D, si E, si F mungkin. Sehingga doa saya waktu doain dia, doa saya nggak dijawab Tuhan. Karena mereka itu ada di bawah otoritas hamba Tuhan lain. Paham? Saya kasih contoh, saudara. Saya ini suka terima orang sakit jiwa waktu di Surabaya. Saudara, saya melayani ada satu orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan saya bilang, yang penting kamu nurut, kamu akan sembuh. Dan ini sudah puluhan tahun loh, saudara, gangguan jiwanya. Dia suka dengar suara-suara lain, ya. Dia suka lihat setan dan sebagainya. Dan memang ada gangguan gitu ya. Kalau tengah malam dia ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Singkatnya waktu saya layani, saudara, saya baru layani dia baru mungkin sekitar seminggu apa 2 minggu ya. Saya lupa. Belum lama. Tiba-tiba orang tuanya, papa mamanya ya sudah usia 70-an ya. Karena anak ini sudah 35-an umur. Tiba-tiba papanya bilang, Pak Hebron, ini kan ada satu hamba Tuhan dari Semarang dari Solo ya, yang pernah doakan Daud Tony waktu Daud Tony lagi nggak sadar, mau datang Pak. Bisa nggak Pak Hebron? Saya minta dia doain anak saya ini. Ya, namanya kan Sadrak. Oh, saya bilang bisa, silakan aja. Saya ini orangnya mah ada yang bantu mah tambah senang saya. Saya nggak ada merasa, oh silakan. Udah, singkatnya datanglah beliau.
Itu di Petemon di Surabaya. Nah, jadi saya ke rumah mereka, hamba Tuhan ini layani. Saya dukung loh saudara. Dia doain, saya dukung ya. Karena di anak ini memang banyak setannya. Saya doain, dia doain, saya dukung saudara. Yang saya heran dia tengking setannya nggak goyang sama sekali. Ya, padahal papa mamanya sudah berharap banyak, wah ini yang ngusir setan di Daud Tony. Ya pasti setan di ini kan kecil, pasti ini. Enggak ini dia, enggak gerak sama sekali, enggak ini sama sekali. Sampai saudara dia urapi pakai minyak urapan, dari kepala nih urapi ya. Sampai dia disuruh buka baju, maaf ya saudara, tinggal CD. Dikasih mandi minyak urapan kasarnya, diolesi minyak urapan dari kepala sampai kaki, tinggal CD doang yang dilepas, yang nggak dilepas. Karena cuma kita berempat di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sementara dia lagi olesi minyak urapan dan tengking-tengking, tapi setannya nggak goyang. Tiba-tiba dia menghadap ke saya minta-minta maaf. Maaf Pak Ebron, maaf. Loh saya bilang kenapa Pak? Layani aja, doain aja. Maaf Om, maaf. Aduh saya dosa ini, saya salah. Roh Kudus barusan tegur saya. Roh Kudus marahin saya, ngapain lu di sini? Buat apa kamu di sini? Itu bukan tugas kamu, itu tugasnya Hebron itu. Bukan tugas kamu, pulang kamu. Dimarahin saudara. Ditegur sama Roh Kudus. Aduh, dia sampai ampun Pak, ini tugas Bapak. Om, Tante, enggak bisa saya nangani ini tugasnya Pak Hebron. Nah, ini yang saudara firman Tuhan katakan, hamba Tuhan itu punya otoritas wilayah yang dipatok bagi dia. Punya otoritas mungkin melayani si A, si B, si C. Punya otoritas mungkin melayani perusahaan A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu jangan dirubah, saudara. Saya pernah melayani satu perusahaan, saudara. Yang menarik perusahaan ini, pegawainya ada yang kerasukan setan. Mereka undang pendeta A, B, C. Setannya nggak mau keluar. Undanglah saya. Saya belum nyampe di pabrik itu, setannya udah keluar. Ini bukan saya hebat. Lalu sana pendeta-pendeta yang doain tidak hebat. Nah, ini masalah otoritas. Hamba Tuhan yang diundang itu tidak punya otoritas atas perusahaan itu. Perusahaan itu otoritasnya ada di saya. Dipatok untuk saya yang layani. Jadi saya berdoa buat perusahaan itu, Tuhan dengar. Nah, perusahaan ini kalau dia mengalami kemacetan, saudara ya. Macet penjualan, bla 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 ya. Saya dari Surabaya diundang. Saya doa mujizat mesti terjadi. Barang macet langsung keluar. Saya pernah melayani saudara satu perusahaan juga, saudara. Karena ini perusahaan hotel. Saya layani, ngalami mujizat. Saya memang waktu itu suruh bikin persetuan di perusahaan itu. Di hotel itu. Ownernya nggak nurut. Dia panggil temannya yang sudah puluhan tahun dia kenal untuk bikin persetuan. Yang mimpin persetuan di perusahaan itu. Di hotel itu. Apa yang terjadi? Usahanya yang sudah begini, langsung gini lagi. Macet lagi. Saya dipanggil. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen tidak ngerti. Tuhan itu sebagai big boss, itu sudah patok hamba Tuhan seperti saya ini tugas pelayanannya siapa-siapa, layani perusahaan apa, wilayahnya mana, itu kan sudah atur. Nah, saudara harus tahu, makanya saudara itu dalam otoritas rohani hamba Tuhan siapa? Siapa yang Tuhan pilih menjadi bapa rohani bagimu yang bertugas mengawal engkau untuk masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa dan yang bertugas melepas berkat bagimu. Terus gimana Pak? Apa bisa enggak kita doain hamba Tuhan lain? Bisa saja. Tapi ingat, doa yang paling manjur itu doa dari Bapak rohanimu. Bukan dari pendeta ABC walaupun mereka canggih-canggih. Ini harus tahu loh. Mungkin hamba Tuhan itu biasa, doanya biasa aja. Tapi karena dia punya otoritas rohani atau saudara, dia bisa lepas berkat. Hamba Tuhan lain mungkin tidak bisa. Nah, ini yang kita mengerti. Hamba Tuhan itu punya daerah-daerah yang Tuhan sudah patok bagi dia. Karena itu di sisi lain juga pendeta-pendeta hamba Tuhan tidak usah rebut ya wilayah pelayanan orang lain. Percuma, nggak ada gunanya. Kalau Tuhan tidak kasih otoritas itu kepada kamu.
Kalau kita lihat kadang-kadang bicara pelayanan ke perusahaan, waduh kadang-kadang ada pendeta sampai royokan. Saya kadang-kadang ketawa lihat mereka. Ya. Nggak ada gunanya. Saudara pergi mengambil ladangnya, katakan temanmu, rekanmu untuk kamu layani. Percuma. Saudara doa tidak akan mandi. Tidak ada kuasa. Tuhan tidak dengar. Karena Tuhan tuh bekerja dengan tertib, saudara. Dia sudah atur. Hamba Tuhan ini dia punya otoritas, gembalakan siapa-siapa aja, otoritas layani mana. Dan memang tidak semua hamba Tuhan memang punya talenta untuk melayani perusahaan. Ya, dalam katakan ekonomi, keuangan dan sebagainya. Nah, ini saudara mesti tahu ya. Jadi ini hal ketiga ya, saudara harus betul-betul punya bapak rohani yang melepaskan berkat kepada saudara dan mengawal saudara untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam hidup saudara. Kemudian yang keempat saudara, ya, saudara kalau saudara mau diberkati Tuhan, ya, coba kita lihat saudara di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-6, saudara ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ya, saudara kalau saudara mau diberkati dalam karir itu bicara keuangan. Kalau saudara mau diberkati dalam bisnis, saudara itu mesti menabur. Nggak bisa, enggak. Dan firman kata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang dikuncangkan dan ditumpahkan keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita harus belajar memberi, saudara. Menabur dalam keuangan. Nggak boleh pelit. Nggak boleh kikir. Karena ukuran kita tabur, itu nanti ukurannya dikembalikan ke kita loh. Kalau kita menaburnya pelit, ya Tuhan juga ngasih ke kita diukur-ukur sesuai ukuran yang kita kasih. Ya. Nah saudara, saya melihat ada banyak orang Kristen, perusahaan itu tidak mau nabur. Nabur apa Pak Ebron? Itu paling minim persepuluhan harus kembalikan karena itu milik Tuhan. Saya melihat saudara rata-rata perusahaan orang Kristen itu tidak kasih persepuluhan dengan benar. Jumlahnya ada yang tidak kasih, biasanya tidak kasih persepuluhan. Kedua, kalau kasih jumlahnya ala kadarnya tidak benar. Misalnya seharusnya dia kasih setiap bulan 5 juta karena keuntungannya 50 juta, dia cuma kasih 1 juta. Ya. Kemudian ngasih juga tempatnya nggak benar. Ini nggak bisa diberkati, saudara. Dan rata-rata masalahnya di situ. Sehingga akibatnya perusahaan-perusahaan ini apa, saudara? Biasanya macet, stagnan. Biasanya apa? Kena tipu. Ya, utang orang nggak bayar, macet. Ujungnya bangkrut, saudara. Itu rata-rata seperti itu. Bagi mereka yang berkarir sama aja. Nanti karirnya macet, nanti di PHK, nanti keluar dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak menabur. Saudara, kalau saudara menabur jagung, tanam jagung, itu saudara nanti menuai jagung. Haleluya. Tanam biji duren, saudara petik duren. Nanam duit, saudara, pasti saudara tuai uang, saudara. Itu sudah hukumnya. Hukum ekonomi kerajaan Allah itu menabur. Saudara buka Filipi pasal 4 ayat 17. Silakan satu orang baca. Filipi 4 ayat 17. Kemudian sambung ayatnya yang ke-19. Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Ayat 18 baca aja sekalian.
Dari 17 sampai 19 jadi. Ya, 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi saudara, di sini Paulus waktu dikirim sumbangan, dikirim uang, dikirim bantuan oleh jemaat Filipi, senang nggak dia? Senang. Tapi dia ngomong apa? Yang kuutamakan bukan persembahan kamu itu, tapi buahnya yang akan memperbesar keuntunganmu. Artinya apa? Paulus berkata, yang kamu tabur, kamu akan tuanya berlipat kali ganda nanti. Amen. Karena kamu menabur, kamu akan menuai. Ya, apa yang kamu tabur ini, aku mau terima. Kenapa? Supaya kamu dapat keuntungan. Ya. Nah ini, dan inilah kemudian keluar ayat, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kemakayaan dan kemuliaan dalam Tuhan. Saudara jangan suka kutip ayat ini tidak pada tempatnya. Ayat ini hanya berlaku buat siapa? Umat Tuhan atau siapa saja yang memberkati hamba Tuhan dengan keuangan, dia itu yang berhak terima janji Tuhan dalam ayat ini. Kita tidak bisa sembarang pakai ayat ini, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu bertentangan dengan konteks, out of context. Ayat ini hanya berlaku untuk saudara-saudara yang menabur keuangan kepada hamba Tuhan, yang menabur keuangan kepada pelayanan seorang hamba Tuhan. Nah, saudara berhak atas ayat ini. Tuhan akan genapi. Allahku, kata Rasul Paulus, akan memenuhi segala keperluan menurut apa? Ukuran kekayaannya Kristus. Kalau ukuran kekayaannya Kristus, berapapun kita punya kebutuhan, karena kita sudah menabur kepada hamba Tuhan, kita sudah menabur kepada pekerjaan, Tuhan akan berkati kita dengan limpah. Jadi saudara, ini yang saudara dan saya harus perhatikan. Ya, kalau saudara mau diberkati dalam keuangan, itu saudara mesti disiplin menabur, disiplin memberi. Termasuk dalam situasi sulit pun belajar memberi. Ya. Khususnya saudara yang pertama utama saudara harus perhatikan itu persepuluhan. Saya sebagai pendeta, itu saya mesti kasih persepuluhan saudara. Setiap ada berkat yang masuk, saya langsung kasih persepuluhan. Jujur, kadang-kadang kepake pada waktu-waktu yang lalu. Tapi Tuhan tuh ajaib loh saudara. Kadang-kadang kalau ke persepuluhan karena saya nggak langsung setor kepake, saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, aduh, persepuluhannya kepake Tuhan. Tolong berkati saya lebih supaya saya bisa bayar dengan yang lalu punya. Tuhan mesti jawab, saudara. Tuhan mesti kasih. Nah, saudara, ini saudara harus disiplin. Saudara-saudara boleh tanya deh, orang yang diberkati Tuhan yang lancar terus, itu rata-rata mereka disiplin menabur. Nggak ada mereka nggak menabur. Ya. Dan persepuluhan itu sangat penting, saudara. Karena itu hakikat persepuluhan apa? Itu persepuluhan itu satu, itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita harus ingat semua berkat yang dikasih Tuhan buat kita, 90% itu cuman punya kita. 90% punya kita, 10% apa? Punya Tuhan. Nah, pada waktu kita menabur, kita mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan, itulah Tuhan berjanji apa? Tingkap langit Tuhan buka. Coba kita lihat Maleakhi ya. Tolong satu orang baca, kita Maleakhi. Dari beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang minta, Pak Ebron, ajari dong tentang persepuluhan supaya kita tahu jelas yang benar bagaimana. Saya bilang saya nggak bisa kalau belum waktunya Tuhan tidak gerakan, saya nggak bisa. Ya, karena saya ikut menyampaikan firman itu benar-benar harus yang Tuhan suruh. Silakan saudara, Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12 saudara ya. Silakan semua baca. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku Amen. akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi saudara, orang-orang yang tidak kembalikan milik Tuhan itu dalam bahasa Inggris, dari bahasa aslinya, kalau bahasa Indonesia diperhalus tulis menipu. New King James will a man rob God, merampok. Kita kalau nggak kembalikan persepuluhan, Tuhan bilang kamu rampok punyaku. Makanya saudara, orang-orang yang saya perhatikan selama 25 tahun saya melayani orang-orang yang bisa usaha, itu rata-rata hanya apa? Kena kutuk saudara. Usahanya ditipu orang. Ya. Orang utang nggak bayar, bahkan sampai bangkrut. Kedua apa? Yaitu karena ada kutuk itu menyebabkan ada apa saudara? Itu yang kedua kita lihat saudara. Itu ada belalang pelahap. Ya, ditipu orang lah, orang utang nggak bayar, uangnya dibawa kabur, ya, barang macam-macam saudara, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Karena yaitu rob saudara. Karena kita mengambil, kita merampok punya Tuhan. Nah, ayat ini ayat satu-satunya dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang Tuhan janji buka tingkap langit kalau kita kembalikan persepuluhan. Tidak ada ayat yang sedahsyat ayat ini, di mana dia katakan, bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku loh. Disuruh nguji loh saudara. Ini nggak main-main loh. Tuhan nantang saudara, kamu uji aku nih. Kamu kembalikan persepuluhan dan kamu lihat apakah aku tidak membuka tingkap langit dan curahkan berkat kepada kamu dengan limpah. Jadi ini luar biasa. Ini satu-satunya ayat dalam firman, manakala kita mengembalikan milik Tuhan itu, Tuhan buka tingkap langit, curahkan kepada kita berkat keuangan yang berlimpah. Tapi ingat saudara ya, pada waktu saudara kasih persepuluhan, katakan misalnya bulan ini, jangan saudara harap wah, bulan depan langsung berlimpah-limpah. Karena Tuhan uji kesetiaan saudara. Ya, saya setelah mengembalikan persepuluhan secara disiplin, sekian lama, sekian bulan, baru saya melihat tingkap-tingkap langit ini terbuka dan curahkan berkat dengan limpah. Ya. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi pada waktu kita mengembalikan persepuluhan, sebenarnya apa yang terjadi? Kita memproklamirkan di alam roh, hai setan, belalang pelap pelompat, engkau tidak bisa mencuri dari aku. Karena belalang pelap itu macam-macam, kadang-kadang penyakit saudara yang saya lihat. Sehingga sakit, ya. Ada orang-orang yang sedang ngomong kembalikan persepuluhan, ya. Tidak nurut, hanya kena penyakit macam-macam yang hanya habisin uang ratusan juta bahkan miliaran. Padahal kalau dia mengembalikan persepuluhan nggak seperti itu. Tapi banyak orang-orang Kristen melakukan kebodohan. 10% dia hitungan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Habis ludes hartanya, saudara. Nah, karena itu saudara, di sini kita harus tahu ya, hakikat persepuluhan. Saya tidak mungkin buka banyak ayat karena nanti terlalu lama. Persepuluhan itu milik Tuhan. Diwarisi kepada siapa? Itu hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Bukan hamba Tuhan yang Senin sampai Sabtu jadi pengusaha, ya, Senin Sabtu jadi pengusaha, Minggu jadi pendeta. Jadi harus pendeta-pendeta tulen, saudara. Jadi benar-benar Lewi yang hidup melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu. Untuk apa? Di situ katakan seperti supaya ada persediaan makanan di rumahku. Untuk mensupport kehidupan hamba-hamba Tuhan itu dan keluarganya. Ya. Kemudian saudara di situ dikatakan membawa ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi jelas rumah perbendaharaan. Nah, ada gereja-gereja yang selalu klaim harus kasih persepuluhan ke gerejaku. Harus kasih persepuluhan ke gerejaku. Itu benar nggak? Itu nggak benar saudara. Karena gereja itu adalah kumpulan orang percaya, bukan gedungnya, bukan mereknya. Di sorga itu nggak laku merek gereja, ya. Gereja itu bicara kumpulan apa? Kumpulan orang percaya. Nah, saudara, prinsip kita dalam mengembalikan persepuluhan, saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 9, saudara ya. Saudara lihat 1 Korintus pasal 9. 1
Saudara baca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 13. Di sini prinsip dalam memberikan persembahan itu, ya. Itu prinsipnya. Jadi persepuluhan itu milik Tuhan, memang diwarisi kepada orang Lewi, kepada imam yang sepenuh waktu melayani Tuhan. Nah, kita kasihnya kemana? Nah, ini prinsipnya, saudara. Saudara baca. Siapakah yang pernah turut di dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Ataukah siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak di dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik di dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Ya, jadi saudara, di situ intinya apa? Paulus katakan kita ini sudah jadi memberikan berkat rohani kepada kamu. Jadi wajar kalau kami sudah memberikan berkat rohani kepada kamu, kami juga menuai hasil duniawi daripada kamu. Ya, gembala yang gembalakan domba, dialah yang berhak menikmati susu domba itu. Nah, itu prinsipnya, saudara. Jadi bukan masalah kita terdaftar di mana. Kalau kita terdaftar di gereja A, tapi gereja itu tidak membawa berkat buat kita, rohani kita tidak bertumbuh. Dia tidak berhak atas persepuluhan kita. Ya. Haleluya. Karena hamba Tuhan itu ada di mana-mana, saudara. Hamba Tuhan itu ada di gereja, iya. Hamba Tuhan itu ada di persekutuan. Hamba Tuhan itu ada di yayasan. Hamba Tuhan itu ada di menara doa, mana-mana. Ya. Nah, ada pendeta-pendeta, saudara, yang hanya motivasi duit, saudara, mengklaim harus setor gereja saya, harus setor gereja saya. Itu nonsens, saudara. Ya. Kita kasih ke rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu bisa persekutuan, bisa yayasan, bisa gereja, bisa mana aja. Yang penting di situ ada hamba Tuhan full time. Dan kita mendapatkan berkat, kita bertumbuh rohaninya, kita mengalami terobosan lewat pelayanan hamba Tuhan mungkin di dalam pelayanan itu. Itu prinsipnya. Jadi kita menyalurkan persepuluhan itu kepada siapa kita merasa berkat. Kemudian saudara apa? Terus Pak Ebron gimana dong? Kalau saya dapat berkat itu lewat pelayanan hamba Tuhan si A, si B, si C. Berdoa. Tinggal minta pimpinan Tuhan. Tuhan, saya dapat berkat nih lewat pelayanan hamba Tuhan si A, hamba Tuhan si B, hamba Tuhan si C. Saya punya persepuluhan kasih kemana? Berdoa, saudara, tanya Tuhan. Nanti Tuhan pasti ngomong. Ya, kasih ke siapa? Mungkin disuruh bagi-bagi, mungkin kasih ke A aja atau ke B. Doa, tanya Tuhan. Tuhan pasti tuntun, saudara. Ini yang penting. Ingat, pada waktu saudara kasih persepuluhan, kembalikan milik Tuhan. Itu tingkap-tingkap langit Tuhan akan buka loh, saudara. Tuhan bilang, uji kalau aku tidak buka. Ya, saya saudara ngasih dan saya lihat memang firman ini ya dan amin. Ya, saya mesti kembalikan milik Tuhan. Nah, saudara, hal yang terakhir, hal yang kelima. 2 Tawarik 26. Ya, saya memang ngomong ini agak panjang biar tuntas. Karena banyak di antara saudara yang punya masalah dalam ekonomi keuangan. Dan kalau saudara mau jujur, kalau saya tanya, pasti saudara nggak bayar persepuluhan. Makanya saudara mengalami kesusahan hari ini. Ampuni pasti, kami, saudara. Tuhan. Kalau saya tanya, iya Pak Ebron dulu. Iya.
nggak ngasih atau kadang-kadang kasih atau kadang. Biasanya kalau perusahaan itu yang nggak ngasih karena jumlahnya udah gede kan, udah puluhan juta, ratusan juta, apalagi udah waduh, sayang kan. Kadang-kadang mereka sudah pikir, kok enak pendeta itu saya ngasih persepuluhan. Ini pikiran bodoh, saudara. Karena masih merasa itu milik kita. Tapi kalau kita sadar berkat yang saya terima 90% cuma punya saya, 10% punya Tuhan, dan saya kembalikan yang punya Tuhan. Itu kita nggak usah ngurusi, saudara. Yang penting kita kasih jumlahnya benar. Saudara, saya mau katakan ya, kasih persepuluhan, kalau jumlah nggak benar nggak usah kasih, percuma. Kita kalau persepuluhan lebih baik kasih lebih, jangan kurang. Ya, jangan kurang. Nggak ada gunanya, ya. Jadi kalau saudara mau komitmen kasih jumlah yang benar. Lebih sedikit nggak apa-apa, 5.000 kayak 10.000. Ya, jangan kurang. Kalau kurang lebih baik saudara nggak usah kasih, pakai aja sendiri. Masih siap kena belalang pelahap itu. Nah itu. Saudara buka 2 Tawarikh 26 ayat yang keempat dan 5. Ya, 5 hal ini saudara harus perhatikan. Kalau saudara kepin karirmu, bisnismu diberkati Tuhan. Silakan saudara, siapa membaca? 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5. 2 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Ya, Allah membuat segala apa? Usahanya berhasil. Karirnya berhasil, bisnisnya berhasil. Ya, ini usia saudara. Ya, saudara, ini yang terakhir. Kalau saudara dan saya ingin karir dan usaha saudara diberkati, saudara harus hidup takut Tuhan dan setia cari Tuhan. Hidup takut Tuhan berarti apa? Nurut kepada firman, lakukan firman. Dan apa? Setia cari Tuhan. Setia cari Tuhan gimana? Setia cari Tuhan pribadi. Saat teduh pribadi, saudara harus setia. Itu cukup enggak? Tidak cukup, saudara. Ada banyak orang merasa saya udah cari Tuhan pribadi, cukup Pak Hebron. Keliru kalau saudara bilang itu cukup. Saudara butuh saudara seiman, komunitas seperti ini, saudara cari dengan setia. Saudara, mereka yang ikut di Menara Doa Segala Bangsa yang setia, saya lihat tidak ada yang tidak diberkati. Mereka yang datang dengan persoalan ekonomi keuangan, mesti mereka mengalami terobosan mujizat pemulihan. Tidak ada yang tetap. Amin. Kenapa jadi Tuhan? Cari Tuhan setia. Bukan cuma pribadi, ya pribadi harus. Tapi dalam komunitas di mana saudara merasa bertumbuh. Saudara merasa diberkati, saudara setia aja. Jangan bingung pergi cari Tuhan di komunitas saudara sendiri nggak bertumbuh. Ngapain saudara? Habis waktumu di gereja yang saudara nggak bertumbuh rohani. Haleluya. Ya, keluar dari gereja-gereja ataupun persoalan seperti itu. Cari yang saudara bisa bertumbuh. Ya, Amin Tuhan. saudara bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan. Karunia-karunia semakin diasah tajam dan saudara bisa melayani Tuhan di situ. Amin. Itu penting. Amin.